Kadang yang lelah itu bukan tubuh, tapi isi kepala, dipenuhi target, tuntutan, dan hal-hal yang tak sempat kita cerna. Lalu kita pergi bukan untuk kabur, tapi untuk berdamai dengan diri sendiri. Camping mengajarkan hal yang sering kita lupa, bahwa hidup tak harus selalu berlari, bahwa diam sejenak bukan berarti tertinggal. Di bawah langit yang luas, kita kembali merasa kecil, dan justru disitulah semua terasa lebih ringan. Angin malam yang dingin dan suara alam yang sederhana perlahan merapikan isi hati yang sempat berantakan. Tak ada yang perlu dibuktikan, tak ada yang perlu dikejar, karena di momen ini kita hanya perlu hadir, utuh, tenang, dan kembali menjadi diri sendiri. Perjalanan kali ini dimulai dari deru mesin dan jalan yang terus memanjang. Angin menemani seolah ikut bercerita tentang arah yang sedang kami tuju. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang ya. Semoga betah dan bisa menikmati setiap alur cerita yang kami bagi. Dan buat yang sudah mengikuti dari awal, terima kasih sudah tetap di sini. Maaf juga karena sudah cukup lama tidak update. Sempat jeda sejenak setelah mudik lebaran. Dan di video kali ini mungkin kalian akan lebih sering mendengar voice over dibanding melihat interaksi langsung. Karena satu hal yang sederhana, mikrofon yang kami bawa lupa dinyalakan. Tapi semoga itu tidak mengurangi rasa dari perjalanan ini, karena pada akhirnya cerita tetap akan sampai dengan cara yang sederhana. Tujuan kali ini kembali ke tempat yang punya cerita awal, Bukit Cita-Cita Camping Ground, tempat di mana semuanya pernah dimulai saat kami pertama kali mencoba merekam perjalanan ini. Dulu kami pernah ngecamp di sini, tapi hujan datang tanpa henti, membuat banyak momen tak sempat kami abadikan untuk kalian. Dan kali ini kami kembali, bukan hanya untuk camping, tapi untuk melengkapi cerita yang sempat tertunda. Akhirnya kita sampai di lokasi. Tempatnya masih terasa sama, area parkirnya pun tidak banyak berubah. Hanya saja sekarang dipenuhi rumput, jadi lebih aman saat hujan, tidak becek dan tidak berlumpur. Dari sini perjalanan belum selesai. Kami masih harus registrasi terlebih dahulu dengan tiket masuk sebesar 30.000 per orang dan parkir 5.000. Lalu melanjutkan langkah, sekitar 15 menit trekking menanti. Cukup untuk membuat napas mulai berat dan keringat jatuh tanpa disadari. Tapi justru di setiap langkah itu rasa menuju tujuan semakin terasa. Langkah demi langkah kami nikmati. Jalur ini tidak hanya menguji tenaga, tapi juga isi kepala yang sering kali terlalu penuh. Tanjakan demi tanjakan, napas mulai berat, ritme berubah, dan disitulah kita terpaksa untuk melambat. Bukan karena lemah, tapi karena tubuh tahu bahwa tidak semua harus dilalui dengan terburu-buru. Keringat jatuh bukan sekadar lelah yang keluar, tapi juga beban yang perlahan dilepaskan. Di jalur sunyi ini tak ada distraksi, tak ada tuntutan, hanya kita, langkah dan pikiran yang akhirnya jujur. Dan mungkin yang kita cari bukan hanya puncak, tapi versi diri yang lebih tenang saat semua hiruk pikuk tertinggal di bawah sana. Di bawah terik matahari yang begitu dekat, panasnya bukan hanya menyentuh kulit, tapi seakan menguji seberapa kuat kita bertahan. Jaket tetap terpakai, penutup kepala tak dilepas, bukan sekedar gaya, tapi cara sederhana menjaga diri dari kerasnya alam. Tangan terus bekerja, keringat jatuh tanpa henti, dan di setiap gerakan ada kesabaran yang sedang dilatih.
karena mendirikan tenda bukan hanya soal memasang tiang dan mengikat tali, tapi tentang belajar bertahan di kondisi yang tidak selalu nyaman. Di bawah panas ini, kita dipaksa untuk menerima bahwa tidak semua momen harus sempurna untuk bisa dinikmati. Dan saat tenda itu akhirnya berdiri, bukan hanya tempat berteduh yang tercipta, tapi juga rasa bangga kecil karena kita berhasil melewati prosesnya. Tenda sudah berdiri, tapi persiapan belum selesai. Langit masih terlihat terang, namun kami tahu alam bisa berubah kapan saja. Akhirnya flashlight pun langsung kami pasang lebih dulu, bukan karena hujan sudah datang, tapi karena kami belajar untuk bersiap sebelum itu terjadi. Setelah itu, meja mulai dibuka, kursi disusun perlahan, satu persatu perlengkapan ditata dengan rapi. Ada hal sederhana yang sering terlupakan, bahwa kenyamanan bukan hanya tentang momen saat ini, tapi tentang kesiapan menghadapi yang belum pasti. Di tengah kesibukan kecil ini, kami tidak hanya menata perlengkapan, tapi juga menata rasa tenang. Karena ketika hujan benar-benar turun nanti, kami sudah siap tanpa perlu terburu-buru. Dan benar saja, yang tadi hanya perkiraan kini jadi kenyataan. Hujan akhirnya turun. Rintiknya datang perlahan, lalu berubah menjadi suara yang memenuhi seluruh suasana. Kami hanya saling melihat dan tertawa, seolah alam sedang mengingatkan bahwa semua yang dipersiapkan tadi tidaklah sia-sia. Di balik dingin dan basahnya hujan, justru ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Tetes demi tetes jatuh di atas flashlight, menciptakan irama yang tak beraturan. Namun entah kenapa, terasa menenangkan. Kabut tipis mulai turun perlahan, membungkus pepohonan di sekitar, membuat semuanya terasa lebih sunyi dan lebih dekat. Di dalam tenda, waktu seperti melambat. Tak ada yang benar-benar ingin terburu-buru, karena di momen seperti ini, diam pun terasa cukup. Karena pada akhirnya bukan soal hujan yang datang, tapi tentang bagaimana kita menyambutnya dengan siap dan tetap menikmati setiap momennya. Sekarang tuh udah lewat waktu maghrib ya, dan kondisi juga lumayan rame nih. Walaupun tadi habis hujan, terus cuacanya dingin, tapi tetap di sini tuh masih rame banget dan orang juga banyak yang beraktivitas ya. Dan sekarang tuh waktunya kita buat makan malam. Jadi makan malam kita tuh daging seikoro meltik yang kita jual sendiri gitu. Jadi dagingnya itu dia awalnya kita bawa beku nih, cuman habis didiamin agak lama tuh dia udah nggak beku lagi, dan ini udah siap buat dimasak malam ini. Ini udah waktunya dicicipin. Enak. Coba.
Pas banget ya. Mantap. Udah matang ini ya? Udah, matiin deh. Buat teman-teman yang kalau ngecamp bingung mau masak apa, nah mungkin menu dari kita ini bisa jadi pilihan ya. Nah ini tuh saikoro meltik yang dibikin kayak teriyaki gitu loh. Jadi Bukan, ada ini airnya. lada hitam. Iya, dibikin lada hitam, tapi modelnya kayak teriyaki, cuman pakainya lada hitam. Nah ini tuh saikoro meltik, masih hangat banget nih. Kita cobain dulu ya. Oh, ini dagingnya, masih apa namanya nih? Masih kebul-kebul, guys. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Juicy. Enak. Enak banget. Juicy banget. Ya. Akhirnya semua sudah siap. Saikoro meltik lada hitam yang tadi dimasak kini matang sempurna di hadapan kami. Aromanya masih hangat, menggoda di tengah udara malam yang semakin dingin. Di bawah flysheet dengan city light yang terus berkelip di kejauhan, kami mulai menikmati setiap sajian yang ada. Gigitan pertama terasa berbeda, bukan hanya soal rasa, tapi tentang perjalanan panjang yang akhirnya sampai di titik ini. Dari panasnya perjalanan, lelahnya trekking, hingga hujan yang sempat turun, semua terbayar dalam momen sederhana ini. Tak ada yang mewah, tapi justru disitulah letak istimewanya. Karena malam ini kami tidak hanya makan, kami sedang merayakan keberhasilan dari perjalanan kami. Dan hingga larut malam, kami hanya ngobrol santai sampai waktunya tidur tiba. Ketika lampu padam, kami lanjutkan dengan sesi istirahat. Selamat pagi guys. Ya, seperti dugaan ya, kita pasti kesiangan. Bener nih, kita kesiangan karena tidurnya enak banget dari semalam. Wah, udaranya dingin, terus juga tempat tidurnya yang nyaman, pakai selimut. Ya udah, kita lanjut bersih-bersih dan kita lihat lingkungan sekitar. Let's go.
Oke guys, jadi pagi ini kita mau coba jalan-jalan ngelihat spot-spot yang ada di lokasi campnya ya. Kita mulai dari spot 3. Nah, spot 3 ini spot yang berlokasi di tempat yang kita mendirikan tenda ya. Jadi lokasinya deket banget sama musola dan toilet. Nah, pemandangannya juga bagus banget tuh ke belakang. Gunung. Itu spot 4 ya? Nah, itu spot 4. Jadi spot 4 ini spot yang deket banget sama Bukit Rindu dan TKP Camping Ground. Tuh. Kita lanjut ke spot selanjutnya. Setelah dari spot 4, kami belum berhenti. Langkah kembali dilanjutkan, karena di atas sana masih ada satu tempat lagi yang ingin kami lihat, yaitu spot 5. Perjalanan terasa lebih tenang, namun ada rasa penasaran yang ikut mengiringi. Dan di saat sampai di atas, semua terasa berbeda. Pandangan terbuka lebih luas, dan di hadapan kami Gunung Gede Pangrango berdiri dengan tenangnya, megah, diam, namun penuh rasa. Angin berhembus lebih terasa, suasananya lebih sunyi, seolah tempat ini memang diciptakan untuk mereka yang ingin benar-benar menikmati. Di titik ini kami tidak banyak bicara, karena ada momen yang memang lebih baik dirasakan daripada dijelaskan dengan kata-kata. Dari spot 5, langkah kembali berlanjut semakin naik, menuju spot 6, 7, 8, hingga 9. Jalurnya terus menanjak, menguji langkah yang mulai lelah, namun tetap penasaran dengan apa yang ada di atas. Semakin tinggi, suasana semakin sunyi. Angin terasa lebih dalam dan langkah pun semakin pelan, lebih sadar di setiap pijakan. Namun, di titik ini pemandangan mulai berbeda. Pepohonan tumbuh lebih rapat, membatasi pandangan yang sebelumnya terbuka, membuat view terasa sedikit terhalang. Tapi justru disitulah letak rasanya. Tidak semua tempat menawarkan keindahan yang langsung terlihat. Ada momen di mana kita hanya ditemani oleh suara angin, aroma tanah, dan rimbunnya pepohonan yang diam-diam tetap memberi ketenangan. Karena pada akhirnya perjalanan ini bukan hanya tentang mencari view terbaik, tapi tentang menikmati setiap proses, bahkan saat keindahan itu tidak selalu terlihat jelas. Oke guys, jadi kita baru aja jalan-jalan sampai spot 9. Luar biasa. Jadi kita harus naikin banyak banget anak tangga ya.
Kalau di total ini udah bisa ribuan, malah udah 1000 anak tangga nih ya. Karena dari tempat registrasi sampai ke atas itu benar-benar luar biasa naik anak tangganya. Nah, di belakang kita tuh gunungnya megah banget tuh. Jadi kayaknya kurang puas kalau cuma sebentar doang di Bukit Cita-Cita. Nah, habis kita ngeliat spot-spot, kita mau bikin sarapan dulu. Setelah langkah panjang itu, kami memilih kembali pulang ke tenda. Tempat sederhana yang sejak awal menunggu menjadi titik untuk kembali beristirahat. Malam perlahan berganti dan udara pagi mulai terasa berbeda, lebih segar, lebih tenang, seolah alam ikut menyambut hari yang baru. Kami mulai bersiap menata kembali perlengkapan yang ada dan memulai sesuatu yang sederhana, yaitu sarapan pagi. Di momen ini tak ada yang terburu-buru, semua berjalan pelan, menikmati setiap detik sebelum hari benar-benar ramai. Karena di antara dinginnya pagi dan hangatnya aktivitas kecil ini, kami kembali menemukan rasa bahwa awal hari yang sederhana sering kali menjadi bagian paling menenangkan dari sebuah perjalanan. Iya. Ini adalah pagi yang benar-benar menenangkan. Mie instan, tori miso, dan mie goreng original mulai disiapkan di tengah udara yang masih dingin. Aromanya perlahan menyebar, hangat dan terasa begitu dekat dengan suasana pagi ini. Ditambah bakwan hangat dari warung sekitar yang masih terasa renyah di luar dan lembut di dalam. Sederhana, tapi begitu pas di momen seperti ini. Di tangan, secangkir kopi susu hangat mengalir pelan, mengusir sisa dingin yang masih tertinggal. Kami menikmati semuanya tanpa terburu-buru, dengan pemandangan dan suasana yang tak bisa ditemukan setiap hari. Karena di tempat seperti ini, sarapan bukan hanya soal mengisi tenaga, tapi tentang merasakan hangatnya momen yang perlahan mengisi hari dengan ketenangan. Hari ini kita udah selesai. Ini hari kedua kita camping di Bukit Cita-Cita. Sekarang udah jam 9.31. Waktunya kita bongkar tenda. Ya, jadi ini momen paling berat. Kalau kita camping, pasti yang paling berat adalah momen beres-beres tenda. Alhamdulillah, perjalanan ini akhirnya sampai di penghujungnya. Dimulai dari langkah kecil meninggalkan rutinitas, menyusuri jalan panjang dengan harapan sederhana, mencari tenang yang sempat hilang. Kami kembali ke tempat yang pernah menjadi awal cerita, Bukit Cita-Cita Camping Ground, melengkapi momen yang dulu sempat tertunda oleh hujan. Dari perjalanan, registrasi hingga trekking yang menguras tenaga, setiap langkah membawa kami lebih dekat, bukan hanya ke lokasi, tapi juga ke diri sendiri. Tenda berdiri di bawah panas, persiapan dilakukan dengan sederhana, hingga akhirnya hujan benar-benar datang dan kami menikmatinya tanpa perlu mengeluh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Malam diisi dengan hangatnya makanan dan city light yang menemani tanpa banyak kata. Sampai akhirnya
kami harus kembali karena setiap perjalanan selalu punya waktu untuk pulang. Namun yang kami bawa bukan hanya cerita, tapi juga rasa tenang yang sempat hilang dan kini berhasil kami temukan. Buat kalian yang sudah mengikuti sampai akhir, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa ikuti terus setiap cerita kami di Gunadi Explore.